Semoga semuanya sehat, baik-baik saja dalam lindungan Tuhan Yesus yang pasti, dan siap ikut sekolah minggu, ikut HMPA untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini ada Kakak Rahel di sini yang akan menemani adik-adik untuk IHMPA bersama. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita masuk ke ibadahnya, kita olahraga dulu memuji nama Tuhan. Yuk semua berdiri, senyum jangan lupa, kita nyanyi bersama. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang bahasa Inggrisnya adik ya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekarang tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kanan, tangan kiri, puji nama Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, sekarang kita nyanyi Ridun Surya yuk, kaca 14 Sang Matahari. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang, alam pun hidup kembali. Memanakah alam segar, memuji-Mu Allah yang besar. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ibadah. Kita berdoa dulu yuk. Gimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari tadi kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin HMPA bersama, meski masih melalui online Tuhan Yesus, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah bersama. Terima kasih Bapak yang baik, kira mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah menyanyi dari KC 14 Sang Matahari. Sekarang kita nyanyi lagi yuk dari KC 177 Di Pintumu Ku Datang. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus berdoa dulu biar Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus dalam hati kita. Kita fokus mengerti dan memahami firman Tuhan. Oke adik-adik,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Kiranya persiapkanlah hati kami, persiapkanlah pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami siap mendengar firman Tuhan, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan baca Alkitab. Mari kita buka Alkitab dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suara kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama aku Kakak Rahel. Kan tadi Kakak Rahel itu udah ajak adik-adik nyanyi. Sekarang Kakak Rahel akan menceritakan tentang firman Tuhan gitu adik-adik. Hari ini itu temanya tentang bersyukur atas kasih-Nya. Apa adik-adik, coba ulang lagi. Bersyukur atas kasih-Nya. Yes, gitu adik-adik. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang bersyukur. Tapi adik-adik, sebelum itu tadi kan sudah baca kitab tuh, tapi coba kita baca sekali lagi ya, satu ayat aja dari Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum Kakak Rahel masuk ke cerita firman Tuhannya yang berhubungan sama Yesaya 40 ayat 10 tadi, Kakak Rahel mau ajak adik-adik untuk senam wajah dulu yuk. Senam wajah, gimana tuh ke senam wajah? Bukan senam tuh yang begini gitu ya. Kalau wajah tuh gimana dong? Nah, Kakak Rahel ajarin nih. Nih, yang pertama, senam wajah itu sama kayak berekspresi adik-adik. Pertama nih, ekspresi senang. Gimana senang? Senyum gimana? Gimana senyumnya? Senang. Ini apa sih? Nah, next. Sedih. Gimana muka sedih gimana? sedih karena lapar mungkin, atau sedih karena kangen mama papa, kangen teman di sekolah, sedih. Kayak gimana kalau sedih? Cemberut, mulutnya agak turun gitu, terus kayak matanya ini sedih. Terus kaget misalnya kalau tiba-tiba ada kucing lewat, kaget, tangannya begini, matanya agak melotot, terus kayak kaget. Selanjutnya
Semangat, gimana kalau semangat? Misalnya semangat mau sekolah, semangat mau sekolah minggu, gimana? Tangannya kan bisa kayak gini ya. Semangat, terus kayak senyum, semangat. Next, coba marah. Marah misalnya melihat ada teman kita yang diusilin sama teman kita yang satu lagi. Kita marah. Gimana kalau marah? Tangannya di pinggang, terus alisnya kayak agak turun gitu, gini, terus cemberut, marah. Nah gitu adik-adik. Abis itu setelah marah, muka bingung, ekspresi bingung. Gimana? Misalnya bingung, hari ini makannya apa ya? Enaknya ikan atau ayam ya? Jadi bingung, jadi kayak bingung. Gimana coba ada suaranya? Nah itu sudah selesai. Itu adalah senam wajahnya. Tadi ada senang, sedih, marah, bingung, kaget. Jadi kita bisa berekspresi, itu namanya senam wajah adik-adik, biar kita nggak ngantuk, semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ya adik-adik ke firman Tuhannya. Oke, Kakak Rahel mau bertanya nih sama adik-adik cantik ganteng di rumah. Apa sih artinya bersyukur? Coba adik-adik tahu nggak apa artinya bersyukur? Coba deh tanya sama mama, tanya sama papa, kakak. Apa sih arti bersyukur itu? Mudahnya sih ya, bersyukur itu artinya berterima kasih. Thank you. Oh ya, bersyukur itu, berterima kasih berarti sama dengan ekspresi kita tadi tuh. Yang pertama, ekspresi senang. Kalau kita bersyukur berarti karena kita senang, bersuka cita. Tapi bersyukurnya itu sama siapa ya? Harus bersyukur sama siapa? Sama mama kah? Sama papa? Sama teman? Iya, kita harus bersyukur sama semua kebaikan orang-orang. Tapi yang paling utama, kita harus bersyukur sama siapa adik-adik? Harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Kenapa kak harus bersyukur sama Tuhan Yesus? Contohnya gini adik-adik. Aku bersyukur karena pertama, setiap pagi bisa bangun pagi dengan sehat, dengan tanpa kekurangan suatu apapun, masih bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersyukur. Terus lagi yang kedua, bisa makan setiap hari, bisa makan makanan kesukaan adik-adik, bisa makan telur, ayam, ikan, sayur, buah, semuanya adik-adik bisa makan, bisa minta mama, bisa minta papa. Karena siapa? Karena kebaikan Tuhan Yesus melalui mama dan papa. Jadi kita harus bersyukur. Yang ketiga, tuh kita masih bisa dikasih kesempatan untuk belajar di sekolah. Apalagi kan sekarang mungkin sudah ada ya yang mulai ke sekolah lagi, nggak online lagi, dan itu harus bersyukur karena kita masih bisa sekolah, masih bisa belajar untuk mendapatkan ilmu dari guru di sekolah. Terus tuh, siapa yang hobinya main bola? Siapa yang hobi main bola? Kalau kakak Rahel hobinya itu main gitar. Siapa yang hobi main bola? No. Adik-adik masih bisa main bola, mungkin masih bisa main boneka-bonekaan sama temennya, atau masih bisa main sama mama papa, main-main balok kayu, main bola, main puzzle. Semuanya juga karena kebaikan Tuhan Yesus. Jadi harus bersyukur, artinya berterima kasih. Jadi misalnya setiap sebelum tidur nih, adik-adik sebelum tidur itu coba deh setiap hari berterima kasih dulu sama Tuhan Yesus. Misalnya, Tuhan Yesus terima kasih ya karena hari ini aku sudah bisa makan, sudah bisa sekolah, dan sudah bisa bermain. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kayak gitu adik-adik. Jadi kita harus bersyukur. Sama nih kayak cerita Alkitab kita tadi, dari mana? Dari Yesaya 40 ayat 10. Jadi zaman dahulu kala itu ada yang namanya bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda ini bikin Tuhan sedih karena mereka melawan perintah Tuhan, gak setia sama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan sedih, lalu menghukum bangsa Yehuda dengan membuang mereka ke negeri jauh banget. Tapi Tuhan Yesus tetap memaafkan bangsa Yehuda, mengasihi mereka dan mengampuni mereka, dan akhirnya bangsa Yehuda bisa pulang lagi ke negeri asalnya. Jadi bangsa Yehuda
bersyukur itu ada tanda love-nya kan, mereka bersyukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih karena kami telah dimaafkan dan dipulangkan lagi ke negeri kami, negeri asal kami. Jadi gitu adik-adik, yuk kita contoh bangsa Yehuda yang memang berbuat salah, tapi karena Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan, mereka bersyukur. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini Kakak Lisa ingin tanya, sekarang kita masih dalam masa apa? Ya, kita masih dalam masa COVID-19. Nah, adanya COVID-19 ini ternyata menyebabkan kita tidak bisa melakukan beberapa kegiatan secara leluasa, seperti main kejar-kejaran atau bersama di luar, atau belajar bersama teman-teman di sekolah, atau pergi ke tempat yang jauh. Nah, ternyata yang kita alami sekarang nih hampir-hampir mirip dengan kisah Alkitab yang ingin Kakak Lisa ceritakan untuk adik-adik. So, adik-adik siap untuk mendengarkan? Yuk, duduk yang manis. Dan ini dia ceritanya. Nah, kali ini kita ingin belajar dari bangsa Yehuda. Jadi, pada dahulu kala, bangsa Yehuda ini merasa sedih. Wah, sedih kenapa ya? Ternyata mereka banyak yang sedih karena dihukum oleh Allah. Emang akibatnya kenapa dihukum oleh Allah? Yaitu mereka banyak sekali melakukan dosa dan juga pelanggaran. Selain itu, mereka juga ada yang tidak percaya kepada Allah dan melanggar hukum-hukum Allah. Dan tentunya hal ini membuat Allah menghukum mereka dan mereka akhirnya terjebak di tanah pembuangan Babel selama 70 tahun. Wah, itu lama sekali ya adik-adik. Nah, akhirnya Allah melalui Nabi Yesaya nih, ini namanya Nabi Yesaya, itu menyampaikan sebuah pesan. Isinya, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Nah, ternyata pesan ini itu merupakan suatu kabar yang baik adik-adik. Di sini Allah itu ternyata tidak membiarkan bangsa Yehuda ini selalu dihukum, tetapi Allah akhirnya mau memaafkan dan juga mau menyelamatkan bangsa Yehuda dari tanah pembuangan. Nah, walaupun mereka dihukum, Allah tetap mengasihi dan akhirnya menyelamatkan supaya mereka, bangsa Yehuda ini, bisa hidup kembali ke jalan yang benar, di jalan yang yang Allah inginkan. Seperti itu. Nah, menyambung cerita yang tadi nih, kan kita sedang di masa COVID-19 ya. Nah, di sini tuh ternyata COVID itu masih ada sampai sekarang karena beberapa orang masih ada yang bandel, ada yang kalau keluar rumah pergi di jalan raya nggak pakai masker. Lalu apa nih buat orang-orang yang nggak pakai masker dan juga melanggar protokol kesehatan? Nah, iya, akhirnya mereka menjadi sakit. Mereka harus beristirahat dulu sampai tubuhnya mereka virus COVID-19-nya hilang. Nah, tentunya adanya COVID-19 ini harus kita syukuri adik-adik seperti
bangsa Yehuda yang akhirnya juga bersyukur karena Tuhan telah memaafkan dan menyelamatkan mereka. Nah, dari sini kita juga Kakak Lisa ingin pesan nih ke adik-adik, buat adik-adik yang pernah kena COVID-19, adik-adik harus bersyukur karena adik-adik sudah diberikan kesembuhan dari COVID-19. Juga buat adik-adik nih yang belum dan jangan sampai kena COVID-19, adik-adik harus menjaga protokol kesehatan dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memberikan kesehatan. Jadi buat adik-adik nih dan kakak Lisa juga, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan juga kita harus siap untuk menjaga kesehatan kita yang Tuhan percayakan kepada kita supaya Tuhan akan merasa senang. Nah, adik-adik nanti juga kalau misalnya nih adik-adik bersyukur dan menjaga kesehatan, adik-adik juga bisa diberkati dalam pembelajaran tatap mukanya di sekolah atau saat bertemu dengan teman bermain. Tapi adik-adik harus menjaga jarak ya saat bermain. Nah, itu pesan yang ingin Kakak Lisa sampaikan. Nah, itu dia pesan yang ingin Kakak Lisa sampaikan. Adik-adik harus bersyukur dan menjaga tubuh adik-adik dan juga menjaga kepercayaan kesehatan dari Tuhan buat adik-adik dengan baik ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik, bertemu lagi dengan Kak David di kelas tanggung minggu ini. Tadi kita sudah membaca dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kakak mau bertanya kepada kalian. Pernah nggak kalian berkunjung ke suatu tempat yang kalian tidak pernah kunjungi? Apakah yang kalian rasakan? Pasti kalian merasa bingung, merasa tidak nyaman karena tempat itu kalian tidak pernah kunjungi, dan kalian merasa rindu untuk berada di tempat yang kalian suka kunjungi, yaitu rumah bersama dengan keluarga. Nah, sama seperti pembacaan hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang menjadi tawanan bangsa Mesir atau perbudakan di Babel. Nah, kalian tahu nggak kenapa bangsa Israel ditawan atau menjadi budak di Babel? Ya, karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka suka menyembah-nyembah berhala, menyembah-nyembah benda-benda, tidak menyembah kepada Allah. Nah, tapi Allah sangat mengasihani bangsa Israel melalui Nabi Yesaya. Ia mau mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir atau Babel. Nah, di ayat 1 sampai 5 ini di Alkitab disampaikan bahwa Tuhan ini mau mengingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat melalui Nabi Yesaya ayat 1 sampai 5 ini. Nah, di sini ada tertulis, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Nah, di sini kesalahan bangsa Israel yang tadinya suka menyembah berhala, Tuhan Allah ampuni adik-adik. Ayat 1 sampai 5 ini. Jadi di sini melalui Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa Israel agar mereka mau bertobat karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, di ayat 6 sampai 8 di sini ada firman Tuhan yang berkata, ada suara yang berseru, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti rumput di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Nah, di sini di ayat 6 sampai 8 ini menceritakan keadaan bangsa Israel pada saat itu adik-adik. Mereka yang sangat ketakutan, kecapean, lemah karena mereka
dijadikan budak oleh bangsa Israel. Mereka disuruh kerja terus-terusan sehingga tidak makan, tidak diberi makan. Mereka capai karena kesalahannya mereka sendiri. Itu merupakan di ayat 6-8 ini merupakan gambaran mereka pada saat diperbudakan di negara Babel itu. Nah, ayat 9-11 sini merupakan suatu tanda bahwa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel. Berita baik bagi bangsa Israel bahwa mereka akan dibebaskan. Nah, kita baca ya adik-adik. Hai Sion, membawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, membawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Nah, di sini Nabi Yesaya bernubuat kembali agar si bangsa Israel nih yang tadinya melakukan banyak kesalahan, bahwa mereka tadinya sudah diampuni, mereka mendapatkan kabar baik bahwa mereka tidak akan diperbudak lagi. Tuhan Allah akan menolong mereka untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka akan segera bebas dari tanah perbudakan dan mereka akan merdeka. Nah, melalui firman Allah pada minggu ini kita mau diajarkan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita sembah ya adik-adik. Gak boleh kita sembah berhala apapun juga, bahwa selain itu Tuhanlah juga yang memberikan pengasihan kepada kita, memberi maha kuasa kepada kehidupan kita. Walaupun kita banyak dosa, banyak kesalahan, Tuhan mau mengampuni kita. Karena kita sudah diberikan pengampunan, kita tidak boleh melakukan kesalahan lagi, tidak boleh melakukan dosa yang telah kita perbuat, dan kita menjadi anak yang baik ya adik-adik. Dan kita harus mengasihi orang tua kita, kakak adik kita, oma opa kita, kakak layan, semuanya yang ada di sekolah kita harus sayangi adik-adik ya. Jadi kalau ada orang yang kalian tidak benci, atau ada orang yang kalian benci di sekolah, kalian harus melupakan itu. Kalian harus berbuat baik pada orang lain. Kita tidak boleh menyimpan dendam pada orang lain, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah diampuni dosanya. Jadi kita harus berbuat baik dan mengikuti apa yang difirmankan Tuhan melalui Alkitab, maupun seluruh pendeta, kakak layan, semuanya harus kita akui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang untuk kita sembah ya adik-adik. Nah, demikianlah bacaan firman kita pada minggu ini adik-adik. Semoga apa yang Kak David sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah kan mendengarkan cerita dan firman Tuhan dari kakak-kakak layan. Gimana ceritanya? Seru nggak? Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengingat dan menerapkan pesan yang disampaikan kakak-kakak layan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, untuk meresponi firman kita di hari ini, yuk sama-sama kita mau bernyanyi dari satu lagu yang baru, judulnya Laut Lebar dan Luas. Kakak, musik! Laut lebar dan luas, dan juga dalam benar. Gunung-gunung yang tinggi dan tinggi besar, tapi kasih Allahku melebihi segalanya, dan aku pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Sekali lagi. Laut lebar dan luas, dan juga dalam benar. Gunung-gunung yang tinggi dan tinggi besar, tapi kasih Allahku melebihi segalanya, dan aku pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Adik-adik, kita akan masuk doa syafaatnya.
lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga kami dalam tidur kami hingga pagi ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Pada saat ini kami akan melakukan rangkaian doa syafaat Tuhan. Kau berkatilah bangsa negara yang ada di seluruh muka bumi ini, terutama untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berikanlah bangsa ini kesehatan, berikanlah bangsa ini kesembuhan, terutama dalam virus corona yang terjadi pada saat ini Tuhan. Kau sembuhkanlah bangsa ini agar kami dapat pulih kembali, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala Tuhan. Kau juga berkatilah tangan-tangan medis yang dengan setia menolong kami menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden, seluruh jajaran pemerintahan, seluruh jajaran menteri untuk memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik, dapat menstabilkan lagi perekonomian negara kami Tuhan. Bagi kami juga yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bantulah kami juga mendapatkan pekerjaan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang ada di muka bumi ini, terutama untuk gereja kami, GPIB Gloria Tuhan. Berkatilah kami dalam pelayanan kami, agar kami tetap setia dan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mendoakan untuk pendeta, para majelis, dan seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh PLK Tuhan, terutama PLK PA Tuhan. Berkatilah kami dalam pelayanan kami, maafkanlah kami bila melakukan kesalahan dalam tutur kata kami Tuhan, dan bila kami tetap rendah hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Kami juga mendoakan bagi seluruh adik-adik klien kami yang sudah masuk dalam bangku sekolah Tuhan. Kau sertailah mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan, dan jauhkanlah mereka dari segala macam virus Tuhan, agar mereka dapat beraktivitas di sekolah dengan baik. Berikanlah mereka juga Roh Kudus-Mu, supaya adik-adik ini menjadi anak-Mu yang pintar dan takut akan Engkau. Tak juga lupa kami mendoakan bagi seluruh orang tua kami Tuhan. Berkatilah selalu orang tua kami, berikanlah selalu mereka kesehatan dan kekuatan, agar dapat memberikan kami nafkah untuk kami dapat sekolah dengan baik Tuhan, pendidikan dengan baik Tuhan. Jaga dan sertailah mereka, orang tua kami selalu Tuhan. Kami juga mendoakan janda duda yang telah kehilangan orang tua mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga mereka seperti Engkau menjaga kami Tuhan. Kami juga mendoakan fakir miskin Tuhan, dan Tuhan juga memberikan sesuatu pada mereka, dan juga kami Engkau ingatkan untuk selalu berbagi bagi mereka bersama mereka, karena agar mereka dapat merasakan apa yang kami rasakan juga Tuhan. Dan dalam Tuhan juga kami mendoakan bagi seluruh kakak lain Tuhan, baik yang sekolah, bekerja, maupun yang berumah tangga. Tuhan sertailah kami dalam setiap langkah kami, dalam setiap pendidikan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dan dalam setiap kehidupan berkeluarga kami. Kau selalu sertai kami. Biarlah kami tetap untuk setia memuji dan memuliakan nama-Mu, dan setia untuk memberitakan firman kepada adik-adik kami, dan semakin banyak adik-adik kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, inilah rangkaian doa kami yang sempurna, yang kurang sempurna, dan Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke bagian persembahan. Yuk sama-sama kita berdiri. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 175 yang judulnya Mengucap Syukurlah. Jeng 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 jeng. Musik. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah
Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Mari kita sekarang untuk berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dalam rangkaian ibadah ini. Pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang kami telah berikan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, berkatilah adik-adik kami juga dalam berikan persembahan yang mereka telah sampaikan. Dalam persembahan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan untuk membangun persekutuan di antara kami, agar kami untuk tetap setia melayani-Mu, untuk tetap setia berbagi bagi sesama kami. Biarlah persembahan ini berguna untuk pemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah selalu adik-adik kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah doa kami. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah mau nih mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 358, judulnya Tuhan Allah beserta Engkau. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, jangan ada yang mengintip. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah IHMPA dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang adik-adik dengar dari kakak-kakak layan mengenai firman-Mu dapat adik-adik dengar dan juga terapkan di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami di dalam keluarga dan juga dalam pembelajaran tatap muka dan sekolah. Kiranya senantiasa Tuhan mau memberkati. Kiranya Tuhan mau mendengar doa ini. Ibadah kita hari ini sudah berakhir nih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk mengikuti ibadah IHMPA di minggu depan ya, di channel YouTube GPIB Gloria, dan juga ada yang di Zoom-nya juga loh. Jangan dilewatkan ya adik-adik. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah.